Banyak orang yang mengejar Lailatul Qadar, padahal ada amalan di 10 hari Dzulhijjah yang disebut lebih dicintai Allah dibanding amalan di hari-hari biasa lainnya. Amalan ini ringan, tidak membutuhkan biaya besar, tetapi pahalanya bisa membuat dosa bertahun-tahun dihapus oleh Allah. Bahkan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh di hari-hari ini, hidup seseorang bisa berubah, rizki dilapangkan, hati ditenangkan, dan doa-doa lebih mudah dikabulkan. Namun anehnya, masih banyak muslim yang justru melewatkan begitu saja. Lalu amalan apa sebenarnya yang begitu dahsyat di 10 hari Dzulhijjah ini? Simak video ini sampai selesai, karena di akhir nanti ada satu amalan sederhana yang sering diremehkan, tetapi sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah yang mempertemukan kita dengan hari-hari penuh keberkahan, hari-hari yang menjadi kesempatan emas untuk menghapus dosa dan melipat gandakan pahala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, mengapa banyak ulama mengatakan bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah adalah hari terbaik di dunia? Bahkan ada yang mengatakan keutamaannya melebihi malam Lailatul Qadar. Benarkah demikian? Bukankah Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan? Malam ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa. Benarkah 10 hari Dzulhijjah lebih dahsyat dari Lailatul Qadar? Simak sampai akhir, karena bisa jadi setelah mengetahui rahasia ini, hidup ibadah kita tidak akan pernah sama lagi. Sahabat muslim, dalam Al-Quran Allah tidak sembarangan bersumpah. Jika Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti itu sangat agung. Allah Ta'ala berfirman, wal fajri walayalin asri, yang artinya adalah demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surah Al-Fajr ayat 1-2. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan, Allah bersumpah dengan hari-hari itu. Ini menunjukkan 10 hari Dzulhijjah bukan hari biasa. Ini adalah musim pahala terbesar sepanjang tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Yang artinya adalah tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, yang artinya bahkan tidak juga jihad di jalan Allah. Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillahi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai', yang artinya adalah tidak juga jihad di jalan Allah
kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun. Masya Allah. Artinya apa? Ibadah di 10 hari Dzulhijjah memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Nah, disinilah banyak orang mulai bingung karena Allah berfirman tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 3. Jadi mana yang lebih utama? Para ulama menjelaskan dengan sangat indah. Adapun penjelasan ulama adalah siang hari 10 Dzulhijjah adalah siang terbaik sepanjang tahun, sedangkan malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik sepanjang tahun. Jadi keduanya memiliki keutamaan masing-masing. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan hari-hari 10 Dzulhijjah lebih utama dari hari-hari Ramadan, sedangkan malam-malam terakhir Ramadan lebih utama karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Subhanallah. Artinya adalah tidak perlu dipertentangkan. Keduanya adalah musim pahala yang luar biasa bagi kita. Sahabat serambi surga, mengapa 10 hari Dzulhijjah begitu istimewa? Karena seluruh ibadah besar berkumpul di dalamnya. Di hari-hari itu ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada takbir, ada haji, ada kurban, ada zikir, dan ada taubat. Tidak ada hari lain yang mengumpulkan ibadah sebanyak itu. Bahkan hari Arafah berada di dalamnya. Hari ketika dosa diampuni. Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafatal ahtasibu ala Allahi ayyukaffiru sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu." Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Bayangkan, 1 hari puasa, 2 tahun dosa dihapus. Namun ironisnya, banyak orang yang begitu semangat mencari Lailatul Qadar, tetapi lalai dari 10 hari Dzulhijjah, padahal para salafus soleh sangat memuliakan hari-hari ini. Mereka memperbanyak takbir, tilawah Al-Quran, sedekah, qiyamul lail, puasa sunnah, dan istighfar, karena mereka tahu ini adalah kesempatan langka dan belum tentu tahun depan kita masih hidup. Adapun amalan terbaik di 10 hari Dzulhijjah ini adalah, yang pertama adalah memperbanyak takbir. Allah berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat," yang artinya adalah agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah 10 hari Dzulhijjah. Takbir yang dianjurkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, yang memiliki arti Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Kemudian amalan kedua adalah puasa sunnah, terutama puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Jangan sampai terlewat, karena pahalanya luar biasa besar. Kemudian amalan ketiga yaitu sedekah. Di hari-hari mulia ini, sedekah menjadi berkali-kali lipat nilainya. Bisa jadi sedekah kecil yang kita keluarkan menjadi penyelamat di akhirat nanti. Kemudian yang keempat adalah
berkurban. Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, yang artinya adalah, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi bukti ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Sahabat serambi surga, boleh jadi selama ini kita merasa masih banyak dosa, belum pantas jadi ahli ibadah, atau hidup terlalu sibuk. Tapi ingat, Allah selalu membuka pintu pahala, dan 10 hari Dzulhijjah adalah salah satu pintu terbesar untuk menuju ampunan. Jangan sampai hari-hari ini berlalu begitu saja, karena mungkin ini adalah Dzulhijjah terakhir kita. Mungkin tahun depan nama kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maka jawaban dari tema kita malam ini, benarkah 10 hari Dzulhijjah lebih dahsyat dari Lailatul Qadar? Jawabannya adalah, siang hari 10 Dzulhijjah adalah hari terbaik sepanjang tahun, sedangkan Lailatul Qadar adalah malam terbaik sepanjang tahun. Keduanya sama-sama luar biasa. Keduanya adalah hadiah besar dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau memanfaatkannya? Ataukah kita justru sibuk dengan dunia hingga melewatkan kesempatan emas menuju surga? Sahabat serambi surga, jangan biarkan 10 hari Dzulhijjah berlalu tanpa amal terbaik kita, karena bisa jadi inilah kesempatan terakhir sebelum kita kembali kepada Allah. Allahumma balikna asyra Dzulhijjah wa inna fiha ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sampaikan kami pada hari-hari mulia Dzulhijjah. Bimbing kami untuk banyak berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin ya rabbal alamin. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian-kajian penyejuk hati lainnya dari channel Serambi Surga. Tulis di kolom komentar, bismillah, saya ingin maksimalkan 10 hari Dzulhijjah. Dan jangan lupa juga bagikan video ini, siapa tahu menjadi jalan hidayah dan pahala jariah yang terus mengalir untuk kita sampai akhirat nanti. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.